A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan juga jamaah yang lagi nonton ini jadi tahu dan termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita mau coba bahas tentang masalah wanita nih ya. Kadang yang namanya wanita ini suka salah dalam beribadah. Mungkin ya contohnya kita ambil yang hal kecil dalam berwudu, bahkan saat mandi wajib. Nah hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah kesalahan-kesalahan yang sering diremehkan wanita. Kalau dikatakan sering ini berarti berulang-berulang kali terjadi gitu ya jamaah ya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan hari ini kita luruskan sama-sama supaya jamaah yang di rumah juga nggak melakukan kesalahan lagi walaupun kelihatannya kecil. Langsung aja kita bahas yang pertama berkaitan dengan wudhu nih ya. Wudhu wanita. Bener nggak sih katanya tuh wudhu wanita itu katanya suka salah. Terutama bicara masalah wudhu ini di tempat umum. Oh, di tempat umum. Nah, ya. Tanpa memperhatikan atau hal-hal yang seharusnya menjadi seharusnya rukunnya wudhu sendiri. Mohon izin menjelaskan Ustaz Maulana. Makasih banyak Mas Badrian, luar biasa sangat perhatian dengan wanita. Amin. Izin Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, 16 Safar 1444 Hijriah. 2 minggu lagi, 14 hari lagi kita akan ketemu dengan bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, terima kasih banyak tim Islami Tindah mengangkat tema ini. Kesalahan-kesalahan yang diremehkan wanita sangat sepele, sangat sepele. Cuma ini bisa membahayakan. Kaitannya dengan adanya kok berwudu bisa berbuat kesalahan. Bukan kaitannya dalam rukunnya, bukan. Insya Allah sempurna mungkin. Cuma ada satu hal yang dianggap sepele tapi itu penting sekali. Yakni ketika wanita berwudu di tempat umum. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ini bentuk kehati-hatian kita. Kenapa? Di saat berwudu otomatis anggota wudu itu bagian daripada auratnya wanita. Sekali lagi, anggota wudu yang dikena air ketika berwudu itu adalah ada bagian yang tidak boleh dilihat ataupun menjadi aurat. Makanya kadangkala wanita tanpa sadar berwudu di tempat umum tapi membuka aurat. Hati-hati ya. Dan sebelumnya saya juga ucapin terima kasih banyak kepada semua, termasuk dari fasilitas umum, baik itu di mall, di pasar, termasuk di masjid. Sekarang sudah memakai bahagian, artinya apa? Khusus tempat wudhu perempuan, laki-laki. Kenapa? Karena akan terjadi pembuka aurat. Makanya ketika berwudhu di tempat umum, hati-hati. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai dia, mohon maaf ya, saya mau praktekkan ini ya. Oke. Saya praktekkan saja. Tidak mungkin Bunda Lulung ya. Iya. Maaf ya Bunda. Kadang-kala wanita itu kalau di tempat umum, maka dua syaratnya. Syaratnya karena tidak bisa buka aurat. Yang kedua syaratnya karena mohon maaf, ini karena darurat sekali. Sehingga wanita kadangkala, mohon maaf ya, waduh di tempat umum ini, gimana caranya berwudu? Di tempat umum, kalau dia buka lengannya, buka jilbabnya untuk ini, hati-hati khawatir nanti terkena kelihatan auratnya. Maka pada posisi ini, yakinkan airnya itu masuk. Karena muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Jadi yang biasanya terlihat itu hati-hati. Tangan sama rambut kan, otomatis rambut dan kepala itu, kulitnya itu berarti jangan sampai dia terbuka sehingga terlihat auratnya. Maka pada posisi ini, maaf ya, izin. Saya harus praktekkan ini. Jadi kalau berwudu,
otomatis ya. Ih, lucu ya. Kayak bayi. Jadi otomatis dia maka dibasahin Oh, juga, Pak. dibasahin kerudungnya. Dia yakinkan itu kena. Karena kalau dia buka, kelihatan auratnya. Sama juga tangannya, otomatis dia basahin. Daripada dia buka kelihatan. Ini termasuk juga kalau dia baru di kamar mandi karena khawatir nanti ada najis. Masya Allah. Nah, ini nih, makasih banyak, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita ya. Ya, jadi bicara masalah tentang tempat ini juga perempuan harus banyak memperhatikan Memperhatikan, ya, jangan sampai ada laki-laki yang bercampur. Betul, dan juga jangan sampai semua auratnya terbuka dan terlihat orang lain banyak. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah. Zaman sekarang ini banyak banget tren-tren ya tentang cewek nih. Ada yang cewek kue, cewek mamba, cewek tanah. Gitu ya. Mohon maaf, apa artinya semua Itu berkaitan dengan warna. Ini kalau Ustazah Lulung ini kayaknya kue talam. Kue apa zamannya sekarang ya kue taro, talas deh. Iya, talas. Talas Bogor. Ini talas apa? Kreo. Tapi gimana nih hukumnya mengenai mengikuti tren nih Ustazah? Karena kalau kita bicara masalah tentang tren ini kan kita nggak ikutin juga kan serba salah. Kayaknya wah ini orang jadul banget sih. Cuma zaman sekarang ini ya bagaimana cara yang terbaik? Apalagi kan dilarang oleh Nabi dengan yang punuk unta. Tapi sebenarnya kan ini cuma maksudnya biar kuat aja nih. Kalau enggak ntar merosot. Nah, ini bagaimana penjelasannya nih? Mohon izin, tafadhol. Baik, mohon izin Kak Fadli, Ustadz Muhammad dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sebagai wanita memang banyak aturan sepertinya mengekang, padahal itu adalah membuat kita menjadi bahagia. Karena bahagia itu ciri orang-orang yang beriman. Insya Allah. Jadi kalau kita ngomong pakaian ada cewek mamba, cewek kue gitu ya. Itu gimana sih dengan warna-warni? Memang dalam Al-Quran dinyatakan secara umum. Dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sudah aku turunkan yang namanya baju ini untuk nutup aurat. Jadi pertama niatnya nutup aurat. Gimana caranya kek? Gimana warnanya? Yang penting tidak terlalu mencolok. Yang kedua, warisa dan sebagai perhiasan. Perhiasan inilah kalau kata Ibnu Abbas adabnya, akhlakul karimahnya. Dan yang kedua adalah apa tuh warisa? Bisa saja warna-warni. Boleh nggak sih pakai baju warna-warni? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Karena ada dalam hadis Nabi, dalam kitab Bulughul Maram, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya Nabi sangat senang dengan warna putih. Nah, kalau warna merah gimana? Ada dari Bara bin Azab, ya kan? Jadi bahwasanya namanya warna, selama ada hadisnya kita boleh pakai, yang penting tidak terlalu mencolok. Bahkan dari Anas bin Malik ada berwarna kuning kunyit. Nah, ada lagi kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah warna hitam. Hitam itu namanya cewek mamba. Jadi sekarang kita pakai aja cewek Ihya Ulumuddin. Gimana? Jadi kan lebih syariah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong warna-warni, silakan, yang penting menutup aurat, tidak ketat, ya kan? Tidak namanya bahasanya seperti kata orang mah kue lemper, ketat banget. Nah, jangan. Tapi tetap benar-benar yang namanya longgar. Yang kedua, bagaimana dengan kalau kita pakai hijab? Nah, nanti kan di sini tinggi nih kayak punuk onta, buhtun istilahnya. Jadi punuk onta tuh begini ya, sahabat-sahabat solehku yang cantik-cantik manja. Kalau Umi pakai daleman ini namanya koromil. Kata siapa? Kata Said bin Jubair. La ba'sa bil koromil, insya Allah tidak apa-apa jika kalian memakai hijab biar lebih kuat pakai daleman kain. Tapi kalau disebut punuk onta tuh bukan di sini. Nah, maaf nih Pak Ustadz, saya mau praktekin. Punuk onta itu yang gimana? Di tengah. Oh. Di sini tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan namanya punuk onta. Tapi kalau begini bukan punuk onta. Namanya dalaman kain bil koromil au bil tawamil. Tapi kalau yang punuk onta tuh di sini terus tinggi. Nah, tuh pemirsa ya, seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh begitu Pak Ustaz. Jadi butut itu beda. Ini sampai tinggi sekali. Dan ini yang dinyatakan dalam hadis, ada nanti akhir zaman wanita yang berjalan berlenggak-lenggok sambil dia memakai yang namanya punuk onta. Jadi kalau kita memakai daleman dimaklumi. Karena apa? Kalau kita nggak pakai daleman, rambut nongol-nongol. Tadi guru kita sudah mengatakan kalau rambut kelihatan ini menjadi aurat. Jadi warna-warni silahkan. Yang penting jangan yang namanya kita ini terlalu mencolok. Terus gimana kalau pakai celana panjang? Boleh nggak sih perempuan pakai celana panjang? Sebenarnya bukan masalah boleh nggak boleh. Masalahnya kalau celananya legging yang tipis, apalagi warnanya sama dengan kulit. Kalau kita dari jauh tuh seolah-olah kita nggak pakai apa-apa. Begitu. Jadi kita pakai celana yang agak longgar. Karena
muslimah itu sangat indah kalau dia nutup auratnya. Ini udah yang namanya maaf ya, berlekuk sana, berlekuk sini, terus ketat, kan malu, ya kan? Jadi kita ini harus tahu diri. Jangan jadi magadir, emak-emak nggak tahu diri. Maaf banget, lipet, terus warna kulit. Nah, nauzubillahi min zalik. Jadi tutuplah auratmu, karena tutup aurat itu indah buat kita semua. Amin ya robbal Alamin. Amin ya robbal Alamin. Masya Kira-kira Allah. begitu sih Pak Ustadz. Ya Allah, jangan sanggung. Baik-baik kamu duduk lihat dulu. Saking semangatnya sampai keserimpet. Tadi Masya Allah ya, luar Banyak biasa. keserimpet Jadi nih. penjelasannya punuk unta itu yang Kalau dia begini. Nah. Sudah. Saya khawatir terbuka itu. Terima kasih banyak Ustaz Jalil atas penjelasannya, Masya Allah. Ya, dijelaskan tapi menghibur. Ini Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan yang di rumah yang pernah melakukan jangan sakit hati dan mulai dihindari. Dan sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya namanya laki-laki, perempuan ini sebenarnya sama sih. Pengen mengabadikan segala perjalanan hidupnya dalam satu kisah ya. Momen ya bener ya. Dokumentasi. Momen ya. Dokumentasi. Ada dulu zaman dulu orang bikin album. Kalau sekarang ini orang taruh di sosial media. Karena sosial media ini lebih aman kalau album itu kalau banjir ya kan atau kena kebocoran hancur tuh foto rusak semuanya. Termasuk klise-klisenya. Nah, sekarang ini banyak orang cewek-cewek foto nih Ustaz Syam. Ditaruh atau di sosial media. Karena maksudnya sebenarnya lebih kepada ya udahlah buat kenang-kenangan momen-momen pribadi. Tapi apakah ini dilarang atau bagaimana Ustaz Syam menjelaskannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Bunda Lulung, Mas Fadli, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maka di dalam ayat surah Ali Imran yang barusan kami bacakan, selama-lamanya wanita itu akan menjadi perhiasan bagi manusia dan wanita ini bisa menjadi fitnah bagi manusia. Maka dalam pembahasan Bahthul Masail yang dilakukan oleh ulama kita, karena tragedi foto ataupun upload foto ini kan bukan sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu, maka baru dibahas oleh para ulama kita. Maka mereka membolehkan selama satu, tidak menimbulkan fitnah, yang kedua, tidak menjerumuskan seseorang di dalam keadaan di mana orang-orang akan berkomentar negatif. Jadi ada orang-orang gak suka dikomentari negatif, tapi dia sendiri yang membuat postingan sehingga orang membuatnya berkomentar negatif. Maka itu yang dilarang dalam agama Islam. Maka dua syarat ini mesti dipenuhi. Seorang wanita ketika ia memposting fotonya, ketika ia mengupload fotonya, maka dua syarat ini harus terpenuhi. Satu, tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak membuat orang lain berkomentar negatif atas postingannya. Subhanallah, yang perlu kita pahami adalah selama-lamanya wanita akan menjadi fitnah bagi manusia. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan, tidak kutinggalkan sesuatu yang lebih menimbulkan fitnah dibandingkan wanita. Padahal pada saat itu Nabi SAW bersama para wanita yang mungkin pada saat itu solehah semua. Mereka menutup aurat semua karena banyak yang beralasan, saya upload foto nutup aurat kok, apakah tidak menimbulkan fitnah? Masih ada peluang menimbulkan fitnah. Kemudian saya upload fotonya sama keluarga kok, apakah tidak menimbulkan fitnah? Masih ada peluang untuk menimbulkan fitnah. Maka subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, wanita akan selamanya bisa berpeluang menimbulkan fitnah. Yang menutup aurat saja bisa menimbulkan fitnah, apalagi yang membuka aurat.
yang mengupload foto bersama keluarga saja masih bisa menimbulkan fitnah, apatah lagi berbangga dengan dirinya sendiri. Yang memposting sesuatu yang baik saja bisa menimbulkan fitnah jikalau itu adalah wanita, apalagi dia memposting sesuatu yang memang sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang perlu juga digarisbawahi bahwasanya penyakit ain itu nyata adanya. Maka setiap kali posting mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Bisa jadi ada yang terlalu memuji, bisa jadi ada yang iri hati, dan bisa jadi juga ada orang yang tidak suka dengannya. Maka masalah posting foto ini bukan permasalahan posting atau tidaknya, tapi menimbulkan fitnah atau menimbulkan komentar negatif daripada orang lain. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Fadli. Tapi ngomong-ngomong kenapa jadi banyak banget di keranjang saya belanjaan? Wah, ada lipstik, bedak, waduh, eyeshadow. Aduh. Kenapa pesan banyak Siapa itu? yang mesen ini tapi ini? Kenapa pesan make up banyak banget lagi? Wah, ini kayaknya istri saya ini. Kayaknya begini nih. Ya, Kak Padri namanya juga perempuan, dia dandan, make up nggak apa-apa lah, namanya perempuan. Tapi ya, ini ngomongin make up nih. Ah. Katanya perempuan juga kadang-kadang suka salah nih dalam hal bermake up. Itu Ya. kayak gimana tuh Ustaz? Ya kalau ngomongin salah nggak salah sih tergantung make upnya bagaimana. Mendingan ntar aja dibahasnya bagaimana. Mau ntar apa sekarang? Ntar aja deh. Ntar aja ya? Ntar aja ya. Ustaz Maulana? Soalnya make up nih masalahnya. Emang Kan selalu laki-laki- pakai make up? Hah? Ustaz Maulana? Make up juga saya di make up kalau masuk. Kan bahasannya ini adalah kesalahan wanita yang tanpa disadari Ya udah. dalam al make up. Ah, itu dia. Setelah Mendingan ntar satu aja ini deh. deh ya. Iya deh. Pokoknya jangan di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang Jadi siapa sih emang nggak yang boleh.